Selamat malam, selamat malam penggemar dunia maya. Dan kali ini saya mau vlog bahwa beberapa waktu yang lalu ya, atau yang kemarin, kemungkinan baru tepatnya sih hari Jumat kemarin kalau nggak salah ya, pas libur. Tapi banyak sekarang di share bahwa ada terjadi perkelahian antara dua teman kita, dua saudara kita yang ada di Mongkok ya kan. Gara-gara videonya sudah berseliweran di sosial media, berseliweran tentang seorang laki-laki berbicara dengan dua orang perempuan, dan akhirnya ada yang ditampar dan apapun itu yang terjadi. Kemudian mereka berantem, ribut, dan nggak tahu apa yang diperebutkan. Tetapi saya tidak akan membahas wanitanya, saya tidak akan membahas laki-lakinya, tidak membahas. Tapi yang saya bahas adalah sebuah tindakan ya. Tindakan di mana mereka berdua melakukan sebuah tindakan, atau mereka bertiga melakukan hal yang artinya kita bisa mencerna, kita bisa memahami sebagai manusia yang dewasa. Saya sekali lagi bukan sok bijak ataupun memperkeruh keadaan, tapi saya mau mengutarakan pendapat, karena setiap ada fenomena, setiap ada kejadian, boleh kan kita ajukan pendapat, kita menyampaikan pendapat kita, itu tidak ada masalah. Sekali lagi juga saya tidak akan mengurusi permasalahan mereka dan turut campur, tapi saya membahas tentang bagaimana cara berpikir kita ketika kita melihat sebuah fenomena ataupun keadaan yang seperti itu. Jadi pada prinsipnya laki-laki dan perempuan sifat alamiahnya adalah saling menyukai, saling bertukar sesuatu, perasaan dan hati, itu wajar. Jadi laki-laki dan perempuan itu wajar ketika itu melakukan hubungan seperti itu. Nah, yang menjadi tidak wajar adalah permasalahannya adalah laki-laki ketika ada di Hong Kong itu sangat langka sekali, sehingga ketika ada seorang laki-laki yang memberikan perhatian ataupun memberikan harapan yang lebih kepada satu orang wanita, maka dia akan menganggap bahwa oh ya, dia suka dengan aku dan ABCD. Mungkin ya wajarnya seorang manusia, seorang wanita ketika diperlakukan yang istimewa, maka dia akan merasa tersanjung, dia akan merasa tersepona, dan kemungkinan juga ada diberikan harapan-harapan ABCD. Tapi di sisi lain, karena sang laki-laki itu, mungkin saya juga nggak menilai laki-lakinya seperti A seperti B, kemungkinan ada temennya lagi yang mungkin mereka dekat, dan akhirnya juga kesalahpahaman, belum sampai seneng atau belum sampai apa, tapi ada isu, terus akhirnya mereka bisa bertemu bertiga. Itu kan artinya bukan tidak ada hubungan ya, pasti yang jelas mereka pasti akan ada keterkaitan antara satu yang lainnya. Nah, saya cuman berpesan buat teman-teman bahwa sifat dasar laki-laki adalah mata keranjang, itu adalah sifat dasar laki-laki. Semua laki-laki pada prinsip dan dasarnya adalah mata keranjang. Jadi salahnya cuma satu, seberapa besar potensi mata keranjangnya dan seberapa besar prosentase mata keranjangnya, itu seberapa besar. Itu yang membedakan antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain. Jadi bukan tidak ada laki-laki yang tidak mata keranjang, ataupun suami saya enggak, pacar saya enggak. Nah, itu mungkin di mata kita, tapi pada prinsip sifat alamiah laki-laki itu secara alamiah dan natural itu menyukai lawan jenis, dan itu perempuan. Dan perempuan berbagai macam. Makanya kenapa masalah perasaan, masalah hati itu nggak akan ada habisnya ketika kita bahas. Nah, fenomena yang terjadi adalah ketika itu di Hong Kong, seorang laki-laki bisa melakukan hubungan dengan wanita satu, wanita dua, wanita ketiga. Walaupun kita tidak menganotasikan hubungan itu sebagai sesuatu yang negatif ya, hubungan yang positif ibaratnya juga bisa satu orang bisa. Tetapi kembali lagi, namanya juga perasaan, terus keterikatannya, sampai videonya ditampar lagi laki-lakinya 2 kali 3 kali. Nah, setelah mungkin laki-lakinya pergi, giliran action yang sama-sama perempuannya, mungkin saya nggak ngerti yang dibicarain yang ada di sana. Saya hanya melihat, dan saya akan berpendapat atas pendapat saya tentang video yang lagi beredar. Jadi itu hal yang sangat sederhana ya, yang sangat mungkin terjadi ketika kita sebagai seorang manusia punya perasaan itu dibalas, kemudian ada wanita lain ataupun laki-laki
seneng dengan perempuan, perempuannya punya lelaki lain, sama aja. Jadi sebenarnya permasalahannya itu sama. Jadi seperti itu, laki-laki dan perempuan hal yang sama. Nah, mereka adalah bagian dari teman kita, mereka bagian dari kita semuanya, bangsa ini, ya kan. Itu kita hanya menanggapi, dan berita-berita yang seperti itu memang sangat viral ya, sangat viral. Yang cuman saya sayangkan adalah satu hal, bahwa kenapa harus sampai terjadi seperti itu gitu loh. Jadi apakah cara berpikir kita itu sudah terlalu pendek untuk melakukan sebuah keributan di depan umum? Nah, apakah kita sudah tidak bernalar lagi, ataukah tidak berlogika secara sempurna sehingga bisa melakukan seperti itu? Beberapa waktu yang lalu juga pernah ada cerita bahwa laki berebut dengan perempuan sampai tusuk-tusukan, ada gunting, ada semua berdarah, sampai ada di urusan polisi juga. Itu juga terjadi, 2 laki-laki dengan 1 perempuan. Kalau ini 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Nah, itu hal-hal yang sangat mungkin terjadi di kalangan kita sebagai manusia normal gitu loh. Seperti itu cuman kita harus bisa nyeleksi ya, kita harus berpikir secara positif. Kira-kira ketika saya melakukan A, saya melakukan B, dampaknya apa? Atau mungkin juga mereka sudah terpancing sebuah emosi. Nah, saran saya buat teman-teman sih sebenarnya untuk terhindar dengan hal-hal dan masalah-masalah semacam itu, sebenarnya ketika hari libur kita sibukkan hari-hari kita beraktivitas dengan positif. Sehingga ketika kita beraktivitas dengan positif, yang terjadi kita tidak akan memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan, atau hal-hal yang sifatnya meributkan, atau hal-hal yang sifatnya nggak terlalu penting buat kehidupan kita. Nah, dan itu pasti masing-masing orang berbeda. Makanya saya bilang, kan isi hari-hari Anda beraktivitas secara positif, isi liburan Anda kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang membuat Anda menjadi mempunyai value atau harga lebih gitu, menjadi kemampuan yang semakin meningkat gitu loh. Nah, saya juga menggagas untuk adanya komunitas YouTuber. Bahkan ada yang sempat juga nyampein ke saya, ngurusin YouTuber aja pacaran kita nggak diperhatiin. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang kalau kita aktif terhadap sesuatu yang suatu saat nilainya pasti akan ada manfaatnya yang positif, maka hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan hal-hal kayak gitu tuh terjadi juga tidak terlalu sering. Masih lebih banyak teman-teman kita yang di Hong Kong itu yang beraktivitas. Cuman kadang-kadang namanya berita, ketika sesuatu itu negatif, maka tersebarnya jauh lebih kencang daripada berita yang positif. Yo, saya umumkan sekali lagi buat teman-teman semuanya, kita harus lebih bijak. Kita harus bisa, mereka adalah bagian dari kita. Apapun yang terjadi, yang mereka ya sudah dinasehati. Kalau ada temennya yang kenal, diajak ngobrol, diajak berbicara apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau ternyata memang dia sudah tidak bisa, dan itu terserah dia, dan ada yang bilang ngapain lu ngurusin hidup gue, ngapain lu turut campur, ya sudah, kita cukup mendoakan mereka saja. Mudah-mudahan mereka diberikan jalan yang benar, yang baik, jalan yang menuju ke hal yang positif. Jadi seperti itu aja pesan saya kepada teman-teman semuanya terhadap apa yang terjadi, yang lagi berseliweran di sosial media. Sekali lagi istimewa, dan kita saling mengingatkan, saling berpesan antara satu sama lain. Teman-teman itu semakin berpikir semakin positif dan berkarya. Masih banyak berita-berita yang bersifat positif, tapi biasanya itu tidak menjadikan sesuatu yang wow atau heboh, karena hal-hal positif itu ya udah hal yang baik. Tapi sekali lagi buat teman-teman semuanya, bagaimanapun mereka adalah bagian dari kita, kita wajib mempersatukan lagi, tidak ribut, dan diingetin kalau namanya laki-laki di mana-mana juga sama. Langkah lebih baiknya ya seperti situ saja. Saya aja yang ganteng kayak gini juga nggak pernah direbutin sampai yang kayak gitu. Karena apa? Saya tahu caranya. Nah,